Austria, Germany and the Netherlands are all seeing surges in COVID infections and deaths. So why isn't that happening here? And can the government really be confident in sticking to Plan A? Well, a quick glance at the numbers and you can see why those countries are considering lockdowns. Rocketing case numbers in the Netherlands, here in dark blue, Austria in grey, and light blue, Germany, is now about cases are rising fast. So what's going on? Well, vaccines could have a lot to do with it. As you can see here, the UK's uptake was faster. Jerman, salah satu negara yang sejak awal pandemi tergolong mampu mengendalikan penularan, kini dibuat kalang kabut oleh COVID-19. Selama 4 pekan terakhir, lebih dari 900.000 kasus COVID-19 ditemukan di seluruh Jerman. Gelombang keempat COVID-19 membuat negara ini menerapkan darurat nasional dan mempertimbangkan lockdown. Hal itu juga kami rasakan oleh kami sebagai mahasiswa. Sepakat kawan-kawan? Dengan menggunakan pengeras suara dan spanduk, puluhan pengurus dan anggota Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Widya Gama Samarinda melakukan aksi unjuk rasa di depan rektor. Dalam aksinya, mereka menuntut keringanan pembayaran SPP yang saat ini dianggap terlalu mahasiswa. Pasalnya, selama masa pandemi COVID-19, dampak ekonomi sangat dirasakan bagi para mahasiswa, terlebih kegiatan belajar mengajar tatap muka di kampus sudah ditiadakan. Mahasiswa meminta agar pembayaran SPP diturunkan sebanyak 50% dan menolak keras 10% subsidi yang diberikan oleh pihak kampus. Nah, awal sultannya adalah perbaikan sistem satu, terus di mana SPP 50%, yang ketiga adalah pemberian paket, dan di mana dari hasil audiensi kedua itu kampus menentukan sikap bahwa penurunan SPP sebesar 10% dan paket 50.000. Dan dari teman-teman, kalau soal yang paling penting teman-teman ada untuk SPP ini, karena kita sudah libur. Jadi teman-teman ada tentukan SPP dari pertimbangan dari masing-masing lembaga yang sepakat adalah 30%. Dan dari 30% tersebut, semoga dari hasil audiensi ini, dari hasil aksi ini akan dipertimbangkan kembali oleh UNIP yang dimana akan dirapat kembali. Jika tuntutan mereka tidak terpenuhi, Aliansi BEM Widya Gama akan kembali melakukan aksi dengan massa yang lebih banyak. Ardi Wirya, Jasmine Jafar, Kompas TV, Samarinda, Kalimantan Timur. Banyak hal yang berubah dari kampus, seperti lorong yang sepi, bahkan tidak ada kegiatan sama sekali. Tidak ada motor ataupun mobil yang lalu lalang untuk keluar masuk parkir. Taman yang biasanya diisi oleh mahasiswa yang sedang kebingungan untuk mencari tempat nongkrong ataupun tempat mengerjakan tugas, akhirnya lari ke taman ataupun ke depan lobi Untar. Jujur, semuanya menjadi kebingungan. Pembelajaran seperti yang biasanya dilakukan offline tiba-tiba dilakukan secara online. Kampus yang sepi, perpustakaan yang dulu ramai oleh mahasiswa sekarang berubah. Saat kami melakukan pembuatan produksi film ini pun hanya ada kami berempat.
Kami melihat semua ruangan seperti Tarumanegara Learning Center, kelas yang dibuka, semuanya kosong. Tidak ada orang yang lalu lalang sama sekali, bahkan mahasiswa. Perpustakaan yang dulu diisi oleh mungkin bapak ibu, sekarang kosong. Tidak ada yang menjaga. Benar-benar saat ini Universitas Tarumanegara kosong. Akhirnya setelah beberapa jam kami melihat ada aktivitas, yaitu aktivitas anak organisasi yang tengah melakukan acara, yaitu BMVCom. Kami melihat keseruan dan akhirnya merasakan sedikit nostalgia terhadap kegiatan yang ada di lantai 12. Kami masih penasaran, apakah kelas masih bisa dibuka, apakah hanya beberapa kelas yang digunakan. Kami melihat semuanya, membuka pintu, dan juga mengecek dari jendela-jendela yang ada. Sama sekali ruangan terkunci, yang berarti memang tidak ada kegiatan sama sekali di sana, hanya mungkin kegiatan organisasi. Mungkin yang belum berubah adalah pemandangan ini. Pemandangan yang mungkin bisa dibilang selalu ada. Melihat hingar-bingar Jakarta, melihat sudut-sudut kota dari atas, itu membuat kami merasa lebih terbayar untuk datang ke kampus. Kami melakukan pertanyaan untuk beberapa orang mengenai kegiatan apa yang mereka mungkin rindukan dari kampus ataupun apa yang ingin mereka lakukan setelah melakukan kegiatan offline. Masih teringat jelas bagaimana keadaan sebelum pandemi masuk ke Indonesia. Kami masih bisa berkumpul bersama-sama. Kami masih bisa menjalankan kuliah offline. Kami masih bisa bercanda bersama-sama tanpa takut adanya virus, tanpa takut tertular oleh virus corona. Lalu, saat virus corona sudah memasuki Indonesia, kami semua harus berada di rumah untuk memutus rantai penyebaran virus corona. Dan tidak hanya itu, kami juga memulai perkuliahan melalui online yang sangat asing untuk kami. Perkuliahan yang biasa kami lakukan secara langsung saat ini hanya terbatas oleh layar komputer. Nongkrong, bercanda bersama yang biasa kami lakukan secara langsung, saat ini kami hanya bisa melakukannya melalui video call atau hanya melalui pesan daring. Tidak hanya untuk bertemu dengan teman saja kita melakukan secara daring. Bahkan untuk bertemu keluarga dekat sekalipun, kita harus melakukannya secara daring untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 ini. Dampak dari virus corona ini bukan hanya kami yang merasakan, tapi banyak masyarakat luas yang juga ikut terdampak, terutama para pekerja, banyak yang mengalami PHK dan dirumahkan. Dampak yang paling besar banyak dirasakan oleh masyarakat kecil. Contohnya seperti pedagang kaki lima, buruh harian yang mengalami penurunan dari faktor ekonominya. Pemerintah telah memberikan banyak kebijakan yang dimaksud untuk mengurangi dan memutus rantai penyebaran COVID-19. Oleh karena itu, kami sebagai mahasiswa dan masyarakat lainnya memberikan hati nurani kami untuk menyelamatkan negeri yang kami cintai dan orang-orang yang kami sayangi. Pemberitaan tentang COVID-19 telah banyak beredar di media.
pada masa awal pandemi tidak langsung dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Memang benar, Indonesia menjadi salah satu negara yang dikategorikan lama terpapar oleh virus. Maka dari itu, masyarakat tidak langsung memberikan reaksi terhadap isu COVID-19. Dan benar, ketika semua itu terjadi, berubah secara total. Seakan-akan waktu tidak berpihak kepada kami. Aktivitas yang dulunya ramai, sekarang hanya beberapa kendaraan saja yang ada di jalanan. Raut wajah yang dulunya penuh riang gembira, perlahan menjadi suram dan tak berwarna. Pekerja komersil, pekerja paruh waktu, pedagang kaki lima, semuanya menjadi turun pangkat. Bahkan aku sebagai mahasiswa pun menerima hal itu. Nama gue Esther Helen. Sekarang jurusannya ilmu komunikasi. Kesibukan sekarang lagi kuliah tentunya. Terus masih latihan nyanyi dan jalan-jalan. Yang berubah pertama teman-temannya, karena di saat kayak semester baru kita tuh belum tentu sama teman yang lama gitu loh. Di situ pasti kayak harus berteman lagi, apalagi berteman di masa pandemi susah banget soalnya nggak tatap muka kan, jadi kayak ketemunya harus nggak ketemu, maksudnya lewat chat atau apa, lebih susah lah menurut gua. Terus perubahannya lebih signifikan itu di pelajarannya harus di Teams, belum lagi kadang koneksi internet kurang bagus, jadi itu sih perubahan yang signifikan banget menurut gua. Part favorit gue itu yang pertama kantinnya, karena kalau misalnya habis kelas itu pasti nongkrongnya sama teman-teman kan di kantin. Apalagi kantin di Untar tuh ada banyak makanan, terus ada Starbucks, ada KFC lagi. Paling sering sih nongkrong di Starbucks sih, maksudnya kayak lebih enak kan, sama teman ada free wifi lagi. Habis itu yang kedua di lobi Untar, karena di lobi Untar free wifi, dingin, terus rame banget dulu, suasananya seru banget. Maksudnya kita ngobrol apapun tetap nggak kedengaran sama orang-orang loh, jadi kayak kesibukan masing-masing gitu. Lebih seru sih menurut gue kayak gitu, kayak kampus life banget gitu. Suka duka ya, yang pertama dukanya dulu deh. Saya yang pertama dukanya itu karena mungkin karena online, jadi kayak teman baru kan, terus lebih susah dapat kelompok. Sayang kita kerja kelompok sama teman itu kan minimal 2-3 orang kan, terus paling banyak 5, 7, 1, 9. Nah setiap 9 orang atau 7 orang itu pasti lebih susah gitu loh ngumpulin waktu 7 orang, apalagi online. Jadi setiap orang tuh lebih banyak kesibukan, ada yang kerja atau ada yang mungkin latihan dan lain-lain gitu. Itu sih dukanya. Terus kalau sukanya menurut gua lebih fleksibel waktunya.
kayak misalnya tugas dan lain-lain. Gak kayak waktu kuliah kita harus nungguin 2 jam, berapa jam, 12 jam. Kalau di online itu kita bisa kerjain di mana aja waktu ada kelas ini misalnya. Lebih free lah menurut gua. Harapan gue yang pertama itu buat pandemi biar cepet kelar ya, biar kita semua bisa masuk kampus lagi kayak offline gitu. Habis itu untuk misalnya kita amit-amit ada gelombang 3 COVID, gue harapan gue itu kayak misalnya banyak ketemu teman baru. Itu kalau bisa kan masih banyak ya teman-teman yang kayak malu atau apa. Jadi menurut gue kalau bisa para dosen juga bantuin kita untuk lebih dekat gitu loh. Bukan cuman kasih tahu kita pembelajaran dan lain-lain, tapi juga kita berkomunikasi dengan sesama kita gitu loh. Habis itu harapan kalau misalnya kuliah offline tiba-tiba ada. Harapannya semoga lulus aja. Nama saya Rosalina Malaysia Sabin. Saya dari angkatan 2020 dari Fakultas Ilmu Komunikasi. Belum sih. Belum pernah. Waktu PMB itu online. Ya lumayan sih, lumayan seru begitu. Ketemu murid-murid baru, dosennya juga baru juga. Kalau PMB online itu ya kayak ada kegiatan, misalnya ada seminar, ada pertemuan dengan orang tua dan mahasiswa, dan menunjukkan UKM yang ada di UNTAD itu ada apa aja sih gitu. Menurut aku sih pelajaran yang di online itu ada yang aku ngerti, ada yang aku enggak. Kayak misalnya pelajaran jurnalistik itu kayak disuruh bikin berita gitu. Terus habis itu riset komunikasi gitu kayak bikin penelitian kayak buat persiapan skripsi nanti gitu. Terus yang lain-lain itu aku ngertinya di produksi film sama TV dan perspektif komunikasi gitu aja sih. Go. Harapanku setelah nanti offline berikutnya, aku sih pengen cepat-cepat ke UKM ya, UKM teater. Karena kenapa UKM teater itu sangat enak kalau offline. Kalau online kan kendalanya di internet, di sebagainya. Kalau offline itu bisa ketemu teman-teman, bisa ketemu pelatih teater. Terus selain itu juga pas kuliah offline nanti bisa ketemu teman-teman langsung dan dosennya langsung juga gitu. Selama ini tuh lu ketemu dosen cuma online ya? Kalau pas ketemu offline tuh lu ngarepin dosennya kayak gimana sih? Dosennya itu Ada nggak di bayangan lu gitu? Ada sih di bayangan aku itu, kalau aku misalnya offline nanti kan supaya nanti dosennya itu kayak jangan galak-galak gitu, jangan killer gitu. Kalau bagi tugas itu jangan kayak jangan sulit-sulit gitu. PHK terjadi di mana-mana. Perkuliahan yang sekarang dilakukan secara daring sudah menjadi hal yang biasa belakangan ini. Senang dan tidak senang kami jalani dengan penuh konsekuensi dan rasa takut. Langkah demi langkah kami lakukan untuk tetap merasakan bagaimana menjadi mahasiswa yang seutuhnya. Percakapan yang terjadi antara sesama siswa kini dibatasi oleh layar kaca.
Tatap muka yang bisa dilihat oleh mata sekarang dilakukan secara video call. Dan aku bodoh yang mengira bahwa pandemi ini hanya akan berlalu selama setahun. Tapi nyatanya lihat, tidak pernah terwujud. Bahkan sekarang di masa perkuliahan akhirku pun, aku kunjung tidak menemukan titik terang akan masalah ini. Iya, memang benar. Lambat laun masalah ini akan sirna dengan sendirinya. Tapi bagaimana dengan adik-adikku yang sekarang baru saja memulai masa perkuliahannya? Masa-masa indah di mana mereka bisa tertawa lepas tanpa memikirkan bahaya dan rasa takut akan pandemi ini. Lalu bagaimana dengan mereka yang bahkan sekarang belum pernah menyentuh halaman kampusku? Bagaimana dengan mereka yang belum bertemu dengan sesama? Aku rasa aku cukup beruntung untuk menjadi mahasiswa di saat sekarang. Atau mungkin angkatanku lah yang akan menjadi saksi hidup bagaimana COVID menjadi penghalang untuk kita semua. There's always bittersweet that I feel right now. Dilihat dari sisi manapun, aku pernah menjadi mahasiswa yang seutuhnya. Dan karena itu, aku bersyukur untuk masih bisa berjalan di atas semua hiruk-pikuk terpaan COVID-19. Aku masih bisa tertawa lega bersama teman-teman berharga. Aku yakin kita bisa lebih dengan ikhlas dan lapang dada. Lalu ingat ini, Tuhan akan menghembuskan ikhlas ketika kaki dan hati berjalan dengan selaras. Dan untuk kamu yang sedang menonton video ini, jangan pernah lepas kendali akan sesuatu. Jika kamu merasa hal penat sepertiku, ingat bahwa Tuhan tidak akan pernah memberikan cobaan di luar batas kemampuan kita sebagai manusia. So many things seems filled with the intent to be lost that their loss is no disaster. Lost something every day except the fluster of lost the door keys. The hour badly spent, then practice losing farther, losing faster, place and names, and where it was you meant to travel. None of this will bring no disaster. The art of losing isn't hard to master. And for that this project meant to be for us. Pagoda Watugong proudly present a life in our campus.